Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haitsu ma kuntum wa asbihi sayyi'atal hasanata Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kampung takwa secara dan seluruh teman-teman yang mendengar publikasi ini maupun teman-teman berada. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an bagaimana ada seorang mukmin dari golongan Fir'aun yang menyampaikan kebenaran, yang dia menyeru pada dasarnya adalah menyeru kepada kebenaran yang diturunkan melalui Musa alaihissalam. Di antaranya mengingatkan kepada Fir'aun dan kaumnya akan hari-hari kesulitan yang dulu dialami oleh kaum Samud, kemudian kaum sebelumnya termasuk kaum Nuh, juga diingatkan oleh orang mukmin yang menyembunyikan keimanan dalam dada ini, yaitu agar Fir'aun dan kaumnya, yang termasuk kaum Bani Israil juga, agar takut terhadap satu hari di mana banyak orang-orang yang manggil, ada teriakan-teriakan, usaha untuk keluar berbalik ke belakang dari siksa Allah di al-maut, neraka. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Satu sindiran halus kepada pernyataan dari Fir'aun yang kemudian memberi petunjuk. Kita lanjut di ayat yang ke-34 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Yusufu min qabl bil bayyinat fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bi hatta idza halaka qultum la yab'ath Allah min ba'dihi rasulan kadzalika yudhillu Allah man huwa musrifun murtab. Dan sesungguhnya sudah diutus bagimu Yusuf sebelum ini dengan keterangan-keterangan yang nyata, maka kalian semua selalu berada dalam keraguan-keraguan terhadap apa yang telah datang kepada hingga ketika Yusuf mati, lalu kamu berkata Allah tidak akan mengirimkan nabi lagi sesudah ini. Begitulah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan sangat ragu-ragu. Nah, ini satu isyarat, satu kata-kata yang menceritakan sedikit ihwal Yusuf. Sebelumnya di surat Yusuf itu diceritakan secara detail bagaimana peristiwa yang ada di kehidupan Nabi Yusuf. Jadi Allah menyebutkan walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat. Wahai kaumku, ini masih
dengan keterangan-keterangan yang nyata. Ya. Kita tahu bahwa Yusuf datang ke Mesir waktu itu dengan perantaraan dibawa oleh orang yang mau menjual dia. Kita sudah sampaikan waktu itu, alhamdulillah di surat Yusuf. Nah, dulu juga kamu ragu-ragu ini, fama ziltum fi syak. Dulu kamu juga ragu-ragu, orang-orang Mesir juga ragu-ragu. Cuma masalahnya Yusuf menjadi Al-Aziz. Al-Aziz itu sesuatu yang hebat di kalangan Mesir pada saat itu. Kalau bahasa kita jadi bangsawan. Dan Yusuf menyampaikan dakwah. Apa dakwahnya? Salah satunya disampaikan kepada temannya yang sesama orang yang berbeda. Wahai kawan, wahai sahabat, lebih baik mana Tuhan yang satu dengan Tuhan yang banyak yang kamu sembah? Jadi tauhid, dakwah tauhid, menyatakan bahwa hanya Allah saja yang layak kita sembah, itu disampaikan oleh Yusuf. Kalau saya menduga berkemungkinan pada saat itu juga banyak orang-orang yang mengikuti Yusuf. Cuma permasalahannya pada saat itu kan ada orang-orang Mesirnya ini, orang-orang Mesirnya. Kembali lagi, fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bi. Kamu semua selalu berada dalam keraguan-keraguan terhadap apa yang sudah datang kepada kamu. Keraguan-keraguan terhadap Yusuf. Nah, kalau sekarang ada Musa yang membenarkan Yusuf. Ayat selanjutnya, potongan ayat selanjutnya. Hatta idza halaka qultum la yab'athallahu min ba'dihi rasulan. Hingga ketika Yusuf wafat, meninggal, lalu kamu semua berkata bahwa tidak akan ada lagi nabi rasul. Dan itu jadi kenyataan. Biasanya kadang-kadang kenyataan ini sesuai dengan keinginan. Ada orang-orang yang sebenarnya dia tidak terlalu ini juga dengan Yusuf mungkin pada saat itu. Tidak terlalu care, tidak terlalu mendukung terhadap Yusuf pada saat itu. Makanya ketika Yusuf wafat, meninggal, mereka bilang enggak ada lagi rasul. Tidak ada lagi rasul yang bakal datang ke Mesir, tidak ada. Bisa saja yang melontarkan itu orang-orang yang memang enggak suka dengan Yusuf. Ya, kekuasaan kan begitu ya. Kekuasaan itu menarik hati banyak orang. Makanya ketika kita diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa yang kita pegang kekuasaan ini adalah cara Allah menyayangi kita untuk mengajak orang lain mendekati Allah. Itu dia maksudnya. Ketika diberikan kekuasaan kepada kita, gimana caranya supaya orang-orang itu menjadi dekat dengan Allah begitu? Ada yang jadi bos, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi wakil bos, misalnya ya, wakil manajer, ada yang jadi wakil apa, ada yang jadi kepala cabang ini, ada yang jadi ketua RT RW dan sebagainya, lurah, presiden, DPR. Gimana caranya kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk mengajak orang supaya mendekatkan diri kepada Allah. Kembali lagi kepada isyarat-isyarat yang disampaikan kaum mukminin, orang beriman yang menyembunyikan keimanannya ini, bahwa ada orang-orang yang setelah Yusuf meninggal itu menyatakan tidak mungkin ada lagi nabi. Selesai sudah masalah Rasul. Dan pastilah orang
Kita manusia hanya boleh menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun menjadi budak apapun, termasuk budak manusia atau budak peraturan. Pak, budak manusia sih bayang Pak. Tapi kalau budak peraturan kayak gimana Pak? Lain kalau ada peraturan yang nggak membolehin sholat ketika bekerja, ya. Terus kita ngikut gitu. Ada tuh budak aturan. Ya. Kan banyak ya kadang-kadang tuh ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Sebenarnya peraturan itu layak disebut Tuhan kalau bisa sampai kayak gitu. Ya, saya nggak melakukan satu hal ini, wah saya bakal dibenci oleh masyarakat dan sebagainya. Padahal itu hal itu tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti peraturan itu Tuhan. Ya, peraturan itu bisa jadi Tuhan. Termasuk tadi cerita termasuk Fir'aun yang punya peraturan, bahkan dia menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Aturannya apa? Salah satunya aturannya adalah bunuh Musa yang sebelumnya disebutkan anak-anak Israel bunuh Bani Israel. Lalu dipatuhi sama orang-orang dan peraturan itu Tuhan. Ya. Dan itu harus dihilangkan dalam kehidupan atau pikiran orang mukmin bahwa peraturan yang layak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau peraturan yang dibuat oleh negara gimana? Lihat kondisinya. Pakai helm bagus lah, seperti itu peraturannya bagus. Pakai kalau keselamatan. Mungkin ada peraturan-peraturan lainnya tidak sesuai dengan apa yang Allah minta, ya jangan diikuti. Ya, misalnya pemerintah daerah X agar pendapatan daerah tersebut naik, dia memberikan modal kepada saham, modal saham kepada perusahaan yang memproduksi barang haram misalnya. Ya, disetujui gitu. Itu berarti kan peraturan yang nggak benar. Ya, dengan alasan bermacam-macam. Kembali lagi ya. Jadi ada orang-orang yang menyatakan bahwa tidak akan ada lagi Yusuf setelah Esa, tidak akan ada lagi Nabi atau Rasul setelah itu. Ya. Ujung ayat ini disebutkan kadzalika yudhilullahu man huwa musrifun murtab. Begitulah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan senantiasa berada dalam keraguan. Ya. Di sini kaum mukmin, orang mukmin yang menyembunyikan keimanan ini, ya, menyatakan bahwa orang-orang tersebut memang layak disesatkan oleh Allah karena enggak tersisa ruang sedikit pun di dalam dirinya untuk menerima petunjuk dari Allah. Dia senantiasa ragu-ragu, ya, dan dia melampaui batas musrif. Ya. Musrifun murtad. Jadi kita tahu bahwa Yusuf ini mendapatkan singgasana kira-kira ya. Kenapa singgasana? Ayatnya yang menyebutkan lalu Yusuf mendudukkan bapak ibunya ke dalam singgasana. Apakah ini singgasana Fir'aun waktu itu ya? Keturunan Fir'aun sebelumnya atau singgasana lain? Ya, singgasana yang lain karena memang ya Aziz ya. Tapi membuktikan kalau Yusuf ini adalah Nabi Rasul yang membuktikan keimanan dia, ya. Kemudian bahwa dia
tidak secara langsung memberikan penolakan, tidak secara langsung beliau. Ketika Yusuf meninggal, lalu dia bilang begitu. Ayat selanjutnya ayat ke-35. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yadallahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Ayatnya adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Ada orang-orang yang disesatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala karena melampaui batas dan senantiasa ragu-ragu. Siapa orang itu? Pelapalif nyambung yaitu orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa ada keterangan yang datang kepada mereka, bukti-bukti yang datang kepada mereka. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah. Dia sendiri gak punya keterangan nyata untuk mendebat itu, gak punya keterangan nyata. Kabur maqtan indallahi wa indal ladzina amanu, amat besar kemarahan Allah dan orang-orang beriman atas perilaku mereka. Perilaku apa? Perilaku mendebat, perilaku mendustakan ayat, perilaku menolak ayat, perilaku tidak mau diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang-orang yang sebenarnya memendam keraguan terhadap Yusuf. Dan ini juga terjadi ketika Musa datang. Ketika Musa datang menyampaikan sesuatu kepada Fir'aun dan kaumnya, termasuk kaum Bani Israel. Berarti ada dua kaum yang disebutkan, walaupun kita nggak tahu di Mesir kan itu termasuk pusat peradaban dunia juga ya. Salah satu pusat peradaban dunia, pengaruh sumbernya air di sana, banyaknya air di sana. Sehingga orang, kalau negeri subur itu biasanya banyak dikatakan orang. Ya, negeri subur, kekayaan alam banyak, seperti negeri Indonesia misalnya. Udah subur, kekayaan alam banyak, cuma warganya berapa persen yang miskin ya enggak. Kita nggak tahu bisa begitu ya, padahal Indonesia termasuk OPEC, negara pengekspor minyak, termasuk nomor 2 negara pengekspor gas alam, ya. Nomor 1 negara pengekspor minyak CPO sawit, karet nomor 3 dan nomor 2, ya. Termasuk pengekspor macam-macam gitu. Mungkin ikan belum bisa diekspor atau sumber daya alam yang banyak sekali. Cuma kok banyak ya orang-orang yang tidak bisa melanjutkan sekolah misalnya di Indonesia. Pak, kok bisa tahu di Indonesia banyak yang melanjutkan sekolah? Ya iya, orang saya nanya, saya tahu. Ada datanya dari BPS di Kabupaten Bogor aja, usia lama sekolah di Kabupaten Bogor itu cuma 8,2 tahun. Artinya mayoritas orang-orang di Kabupaten Bogor tidak lulus SMP. Nggak masuk akal ya. Padahal Bogor itu melindungi Jakarta. Kembali lagi ke ayat ini ya. Jadi orang-orang ini mendebat ayat-ayat Allah tanpa keterangan yang jelas bagi mereka. Biasanya begitu. Orang yang udah kalah ngomong, bawaannya memang emosi. Ya cuma kalah ngomong, termasuk kalah bukti ya. Bawaannya emosi. Sudah dilakukan Fir'aun, bunuh aja si musuh. Tenang, saya ini sudah berusaha untuk memberi petunjuk kepada kalian semua. Orang ini kan sudah nyaman. Yeah.
Kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu. Yaitu orang-orang ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang beriman. Orang beriman juga tidak senang terhadap orang-orang ini. Nah itu yang namanya sensitivitas atau sensi keimanan. Sensi keimanan ini yang menggerakkan orang berbuat baik. Sensi keimanan ini yang tidak membiarkan ada duri ada di jalanan lalu dia diam saja. Berarti dia kurang imannya. Ya, sensitivitasnya atau rasa punya keimanan ini hilang ketika ada duri di jalanan lalu dia tidak singkirkan. Wah bahaya jangan-jangan. Dia bisa melihat, makanya betul ya kalau kita ada satu hal di rumah kita misalnya ada yang kira-kira mengganggu bakal membahayakan, ketika dia melihat itu langsung dikerjakan, langsung digerak. Jangan nunggu lagi kena kita sendiri atau keluarga kita yang kena, berobat lah dan sebagainya. Kadzalika yadallahu ala kulli qalbin mutakabbir jabbar. Begitulah ketika Allah menutupi atau tidak suka terhadap apa? Orang-orang yang mutakabbir jabbar, orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jangan sampai ini terjadi di Musa gitu maksudnya. Dulu juga ada orang-orang yang meragukan Yusuf. Ya, mungkin ini bahasa saya saja. Mungkin setelah itu ada pengambil alihan kekuasaan dari golongan Bani Israel pada saat itu. Udah ada nabi lagi ada pada waktu itu doang Yusuf. Ya, dan mereka ragu-ragu sambil menyebarkan keraguan itu. Yang tadinya Bani Israel mungkin pada saat itu lumayan mendapatkan tempat di masyarakat, kalau berusaha disingkirkan, ujung-ujungnya jadi budak. Jadi begitu ya, ketika manusia ini semakin lemah nanti dia jadi budak, apalagi tidak ada keimanan yang kokoh. Ya. Jadi ini juga disampaikan sebenarnya ancaman dari kaum orang mukmin yang menyembunyikan keimanan ini kepada orang-orang yang menolak Musa sekarang ini. Begitulah ketika Allah itu tidak menyukai orang-orang yang mutakabbir, yang sombong dan jabbar itu sombong. Dua-dua mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum